Halo, perkenalkan saya adalah perwakilan dari tim Tifko Universitas Terbuka dan di kesempatan kali ini saya akan memaparkan inovasi yang kami berikan terkait dengan subtema mempromosikan pertumbuhan produk lokal melalui industri ekonomi kreatif. Perlu saya tekankan bahwa inovasi kami bergerak di bidang pengembangan website yang nantinya akan ditujukan kepada pelaku UMKM sebagai aktor penggerak perekonomian daerah yang bergerak di bidang sektor kain tradisional. Jadi kami di sini berusaha untuk meningkatkan daya saing dari pelaku UMKM sekaligus melestarikan kebudayaan daerah. Inovasi kami berdasar atas dua konsep. Yang pertama konsep e-commerce, di mana kami berusaha menciptakan produk-produk lokal sehingga para pelaku UMKM tidak harus menjualkan produk mereka lagi secara tradisional, secara offline. Dan yang kedua adalah konsep educational purposes atau konsep edukatif. Konsep edukatif ini kami berusaha menginformasikan kepada user mengenai nilai-nilai yang dimiliki dari suatu produk lokal sehingga akan lebih dihargai oleh user dalam mengakses website kami. Untuk cara pengoperasiannya, simak segmen berikut. Oke, kita masuk ke bagian cara pengoperasian. Jadi untuk mengoperasikan Tifko ini, user harus menuliskan www.tifko di URL mereka. Nanti server Tifko akan menampilkan halaman menu utama seperti yang dilihat saat ini. Di halaman menu utama ini terdiri dari beberapa unsur, ada search bar, kemudian tombol sign up, login, ya, terus kolom untuk menampilkan informasi yang relevan, dan kolom untuk mengklasifikasikan kain-kain adat. Untuk tombol search bar, dia ini berfungsi untuk menampilkan produk-produk yang dicari oleh user. Jadi setelah user itu mengetik produk-produk tertentu, maka server akan merespon dengan menampilkan menu daerah pilihan seperti yang terlihat saat ini. Kemudian tombol sign up berfungsi sebagai media pendaftaran bagi user yang baru, dan apabila dipilih maka server akan menampilkan submenu sign up seperti yang terlihat saat ini. Sementara itu, tombol login berfungsi sebagai sarana untuk masuk ke akun user yang bersangkutan apabila dia sudah mendaftar sebelumnya. Dan apabila dipilih, maka server akan menampilkan submenu login seperti yang terlihat saat ini. Tombol Choose Region yang terletak di bagian bawah berfungsi untuk menampilkan daerah yang menghasilkan produk terkait. Dan apabila dipilih, maka server akan menampilkan submenu Choose Region seperti yang terlihat saat ini. Daerah-daerah yang ditampilkan dalam submenu regions dapat dipilih salah satu oleh user, dan apabila telah dipilih, maka server akan menampilkan menu daerah pilihan seperti yang terlihat saat ini. Menu daerah pilihan berisi informasi tentang produk yang dipilih, seperti judul, deskripsi, dan nilai-nilai historis maupun filosofis produk yang bersangkutan. Di halaman ini juga terdapat fitur augmented reality yang menjadi keunggulan website Tifko. Fitur ini mampu memvisualisasikan produk yang dipilih kepada user, sehingga user seolah-olah sedang mengenakan produk tersebut. Fitur ini dapat diakses dengan memilih tombol Tifko's Augmented Reality. Server akan memunculkan pop-up di layar user yang berisi permintaan izin untuk mengakses kamera user. Jika diizinkan, maka Tifko's Augmented Reality akan aktif dan user dapat menggunakan fitur tersebut. Apabila user ingin membeli produk yang ditawarkan, user dapat terlebih dahulu menentukan kuantitas produk yang akan dipesan dengan memilih tombol minus maupun tombol tambah. Kemudian user dapat memilih tombol buy untuk mengeksekusi pesanan. Apabila tombol buy dipilih, maka server akan menampilkan menu keranjang belanja seperti yang terlihat saat ini. Menu keranjang belanja berisi rincian pesanan yang dipesan oleh user, seperti alamat user, metode pengiriman, metode pembayaran, barang yang dipesan, total harga, dan tombol checkout. Apabila user telah menyesuaikan dengan keinginannya, maka ia dapat memilih tombol checkout. Server akan menampilkan menu pembayaran seperti yang terlihat saat ini. Menu pembayaran berisi rekening tujuan untuk melunasi biaya pesanan dari user, instruksi melakukan pembayaran bagi user yang awam, serta tombol OK. Apabila user memilih tombol OK, maka server akan menampilkan menu resi pesanan seperti yang terlihat saat ini. Menu resi pesanan berisi informasi tentang tujuan pengiriman, status pengiriman produk, produk yang dipesan, dan total harga. Kemudian untuk implementasi di masyarakat, kita akan ke segmen analisis SWOT. Setelah kami mengembangkan website ini, maka kami harus mengukur tingkat implementatif website ini di masyarakat menggunakan analisis SWOT yang terdiri dari Strength, Weakness, Opportunity, and Threats. Untuk strength dari website ini adalah wilayah penjualannya yang luas, yang mencakup secara global karena kami bersifat online. Yang kedua adalah produk yang variatif karena kami tidak hanya menyasar kepada satu pelaku UMKM. Dan yang ketiga adanya fitur augmented reality yang memudahkan visualisasi produk kepada user yang bersangkutan. Untuk kelemahan dari website ini adalah biaya perawatan server, biaya perawatan domain, sewa domain, dan biaya sewa tenaga terampil.
Kemudian yang kedua adalah sistem quality control, karena di sini kami sifatnya sebagai penyalur antara user dengan pelaku UMKM, sehingga kualitas barang yang dikirim oleh pelaku UMKM kepada user itu kami kurang mengawasi. Yang ketiga, modal yang terbatas, karena kami di sini hanya sebagai pengembang tahap awal. Kemudian untuk peluang dari website ini adalah di mana selalu sedia karena skalanya global, skala dunia. Kemudian yang kedua adalah popularitas produk lokal yang juga meningkat, ya kan? Karena kami sekaligus mempromosikan produk-produk lokal. Kemudian yang ketiga adalah kemungkinan dukungan dari pihak luar seperti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif maupun pihak-pihak lainnya. Kemudian untuk ancaman atau threat, ini kendala teknis yang pertama, yaitu jaringan sistem internet atau sistem keamanan yang bermasalah. Kemudian yang kedua adalah pelaku UMKM yang tidak bertanggung jawab, ya. Misalnya apabila barang itu sudah dipesan kemudian pelaku UMKM itu tidak kunjung mengirimkan pesanannya. Kemudian yang ketiga adalah kendala pengiriman, kendala ekspedisi, dan yang keempat adalah tidak sengaja melanggar suatu hukum yang berlaku, karena seperti yang kita tahu bahwa hukum di Indonesia ini sangat banyak. Oke, setelah mengetahui berbagai strength, weakness, opportunity, dan threats yang dimiliki oleh website Tivco, maka selanjutnya kami menerapkan strategi untuk memaksimalkan strength dan opportunity yang ada, serta minimalisir weakness dan threats yang ada. Strategi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah strategi SO, strength opportunity. Ini untuk memaksimalkan opportunity yang ada menggunakan strength yang kami miliki. Strategi ini dapat dilaksanakan dengan bekerja sama dengan pihak pemerintah, ya, untuk mengajak para pelaku UMKM bergabung dengan kami, ya, karena kami memiliki berbagai privilege, ya. Kemudian mensosialisasikan website Tivco kepada para wisatawan ataupun pelancong dari berbagai negara. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kualitas augmented reality sebagai fitur keunggulan kami, ya, untuk menarik minat para wisatawan. Kemudian strategi yang kedua adalah weakness opportunity. Ya, strategi ini menerapkan opportunity yang dimiliki untuk minimalisir weakness yang ada. Dapat dilakukan dengan memanfaatkan dukungan dana yang diterima dari pihak luar, ya, untuk melakukan ekspansi website Tivco maupun mengimprove website ini. Kemudian yang kedua adalah bekerja sama dengan pihak Menteri Perdagangan, ya, untuk menerapkan standar quality control terhadap produk yang akan dikirim ke user. Strategi ketiga adalah strategi strength and threat. Strategi ini untuk minimalisir ancaman yang ada menggunakan kekuatan atau strength yang kami miliki. Dapat dilakukan dengan mengadakan fitur aduan user atau aduan konsumen, ya, untuk meningkatkan kenyamanan user dalam menggunakan website Tivco. Kedua adalah menyewa server, ya. Jadi server Tivco nanti tidak hanya di satu region, ya, tapi di berbagai region. Ketika terjadi gangguan di salah satu server, maka masih bisa dialihkan ke server yang lain. Kemudian yang ketiga adalah bekerja sama dengan jasa kirim yang terpercaya, ya. Ini untuk meminimalisir segala kendala atau gangguan, ya, pada saat pengiriman barang. Strategi yang keempat adalah weakness threat, ya. Ini untuk meminimalisir segala kelemahan maupun ancaman yang dimiliki website Tivco. Strategi ini dapat dilakukan dengan membuat perjanjian tertulis dengan pihak pelaku UMKM sehingga mereka tidak bisa sewenang-wenang, ya, ketika bergabung dengan website Tivco. Kemudian yang kedua adalah menetapkan dan menerapkan protokol quality control, ya. Jadi protokol ini berfungsi sebagai pedoman, ya, untuk setiap produk yang dikirimkan kepada user itu harus dicek kondisinya, kualitasnya, dan sebagainya. Oke, sekian pemaparan dari kami. Terima kasih karena telah menyaksikan. Sukses selalu dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Ciao.